ada perbedaan yang sangat jauh antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dalam ayat itu kan Allah menyebutkan ya hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Nah, itu pertanyaan, bukan pertanyaan sungguhan. Itu pertanyaan retoris, ya, pertanyaan yang tidak harus dijawab. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ya jelas. Jelas beda. Seorang dengan ilmunya itu, ya dia bisa mengerti mana baik mana buruk, bagaimana dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah faidah daripada ilmu. Dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah kehendaki. Ini luar biasa nih. Lagi sibuk-sibuknya Ustadz masih sempat kesini. Alhamdulillah, ini memenuhi janji kemarin. Waduh, kita tadkir sami'nya mau dilanjutkan ya? Itu Ustadz. Yang kemarin tuh saya masih penasaran ya, kelanjutan dari pembahasan kitab itu Ustadz. Insyaallah. Dimulai dari mana nih Ustadz? Tergantung ini apa mau dikhotamkan, ya satu bab kita bahas ringkas saja isi yang ada kitab itu, atau mau langsung di bab yang belakang selesai. Jangan Ustaz, saya pengen yang bertahap Ustaz, dari awal dulu sampai khotam lah seperti Insyaallah. Ya. Bisa dimulai Ustaz. Baik. Gimana nih Ustaz? Ya, pembahasan pertama dalam kitab itu adalah tentang pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu. Jadi motivasi kenapa harus belajar itu adalah perkara yang harus dimiliki oleh setiap yang mau belajar. Ya, setiap yang belajar, siapapun, dimanapun, ya, dan usia berapapun, dia harus mengetahui terlebih dahulu tentang urgensi ilmu, pentingnya ilmu. Nah, itu di bab pertama dalam kitab ini membahas tentang itu, tentang ahamiyatul ilm, ya, pentingnya ilmu. Nah, jadi sebenarnya mengajarkan kita untuk terus menuntut ilmu gitu Ustaz. Betul. Nah, tapi kenapa ya ini ilmu itu sangat-sangat ditekankan dalam Islam Ustaz? Apa memang Islam itu semuanya memang bermula dari ilmu gitu Ustaz? Atau gimana? Ya, salah satunya dalam kitab itu disebut misalnya banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, kemudian hadis-hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu. Misalnya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan derajat yang tinggi. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan akan meninggikan, akan memberikan bukan hanya darajah tapi darajat, ya. Derajat yang tinggi bagi siapa? Bagi mereka yang beriman dan berilmu. Ya. Jadi dalam kitab ini dan juga syarah daripada kitab ini dinyatakan begini. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tidak menyebutkan sesuatu yang bisa meninggikan derajat dengan kalimat itu. Jadi yarfa ad-darajat kecuali karena gabungan dua hal ini. Gabungan gabungan iman dan ilmu. Iman dan ilmu. Iman dan ilmu itulah yang akan membuat kemudian seorang itu ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak hanya iman doang. Bukan hanya iman. Nggak hanya ilmu doang. Tentu tapi harus satu paket. Harus satu paket. Iman dan ilmu. Bisa naikkan derajat. Akan menaikkan derajat. Akan menaikkan derajat. Bahwa tentang iman sudah jelas. Ya, standar tentang kebahagiaan bagi seorang mukmin adalah iman itu sendiri. Qad aflahal mu'minun. Jadi siapa yang beruntung adalah orang yang beriman. Mungkin ada orang yang menilai bahwa kebahagiaan, keberuntungan itu dari hartanya, kemudian dari jabatannya, dari kemudian seberapa banyak ya harta benda perniagaan yang dia miliki. Tetapi itu semuanya semu. Ya. Yang membuat seseorang itu beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketika mereka beriman kepada Allah. Allah menyatakan qad aflahal mu'minun. Beruntung. Tapi kan tingkat keberuntungan itu beda-beda. Kalau kita berbisnis saja, ada yang untung mungkin 100-200 ribu, ada yang untung misalnya 1M 2M, ya kan? Ada yang lebih besar daripada itu. Nah, begitupun Allah Subhanahu wa taala memberikan keberuntungan, memberikan derajat yang tinggi, itulah iman plus ilmu. Jadi ilmu itulah yang akan meninggikan derajat seorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ketika derajat seorang di hadapan Allah tinggi, Allah pun akan muliakan dia di hadapan manusia.
Bahkan Imam Ibnu Abbas ya dinukil dalam kitab ini ya beliau menyatakan al ulama fawqal mu'minina ya bi 700 darajat ya atau bi 70 darajah. Jadi para ulama itu ya dia lebih tinggi derajatnya di antara dibanding dengan orang yang beriman itu 70 derajat. Dan satu derajatnya beliau menyebut apa namanya khamsat mi'at am gitu ya. Berapa tahun begitu. Jadi iman saja itu tidak cukup untuk meninggikan derajat seseorang. Dia perlu ilmu. Jadi al ulama fauqal mu'minin kata beliau itu. Jadi ulama itu di atas orang yang beriman. Nah, itulah yang perlu dipahami oleh siapapun yang kemudian menuntut ilmu bahwa dia ingin mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kaitannya Ustadz ya dengan ibadah nih Ustadz. Nah, tentu kan juga harus punya ilmu gitu ya. Nah, ini kan berarti ilmu itu juga bisa membahagiakan dia di dunia, juga bisa membahagiakan di akhirat. Nah, kalau yang kayak ilmu-ilmu yang kita cari itu yang seperti apa Ustaz? Gitu. Ya, dalam ungkapan para ulama yang disebutkan al-ilmu nurun. Ya, ilmu itu adalah cahaya. Cahaya itu sesuatu yang bisa menunjukkan, yang bisa memberikan petunjuk. Berarti seseorang itu tanpa ilmu, dia seperti berada dalam kegelapan. Ya, dia tidak tahu arah. Ya. Dan dalam semua hal, ya tentu ilmu yang paling penting kita miliki adalah ilmu bagaimana kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kadang-kadang kan kita sekarang menilai mana ilmu yang penting, mana ilmu yang manfaatnya jauh lebih besar. Itu kadang-kadang apalagi dalam dunia kapitalis, standarnya adalah ukurannya materi. Padahal seharusnya ilmu yang penting kita untuk miliki itu adalah ilmu yang menata hubungan kita dengan Allah. Nah, itu pasti yang pertama itu. Di situ ada tentang akidah, di situ kemudian ada cara beribadah, bagaimana kita sholat, bagaimana puasa, bagaimana kita haji. Itu kan hubungan kita dengan Allah. Baru kemudian adalah ilmu yang mengajarkan hubungan kita dengan manusia yang lain. Nah, maka di situ ada yang disebut misalnya dalam fikih ilmu muamalah. Ya, jual belilah, kemudian sewa menyewa, pernikahan itu semua berkaitan dengan muamalah. Dan diantaranya adalah bahkan ilmu yang berkaitan bagaimana dia ini yang kedua ya menghiasi dirinya sendiri. Nah, itu dengan ilmu terkait dengan akhlak, bagaimana kemudian dia jujur, bagaimana kemudian dia amanah, sampai kemudian baru nanti ilmu yang berkaitan dengan benda. Benda ya. Benda itu apa? Batu digabung dengan semen, diaduk jadi rumah. Jadi itu bangunan. Kan itu bangunan. Itu kan hubungan antara benda dengan benda yang lain. Itu kan perlu ilmu itu. Bagaimana kemudian HP ini bisa jadi seperti ini, itu kan ini gabungan dari benda-benda. Nah, sekarang mana yang paling penting, mana yang utama ya? Ilmu yang menggabungkan antara benda-benda yang menjadikan HP ini ada, atau ilmu yang berkaitan dengan manusia dengan Allah. Tapi ala kulli hal semua itu adalah cahaya. Al ilmu nurun ya. Terutama tadi ilmu yang berkaitan dengan agama ya. Ilmu yang berkaitan dengan akidah dan ilmu yang berkaitan dengan sistem yang terpancar daripada akidah. Itu sebenarnya hakikat daripada ilmu yang harus kita pelajari. Inilah yang menyelamatkan kita. Ya Rasulullah SAW itu mengatakan begini ya, innallaha yubghidu kulla alimin bidunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu membenci kulla alimin bidunya, setiap orang yang paham tentang dunia tapi jahilin bil akhirah. Jadi ilmu yang, kalau pertanyaan ilmu yang mana, tentu adalah ilmu agama. Ilmu agama itu apa? Meskipun tentu ya ilmu tidak hanya sebatas itu. Bahkan tadi ilmu bagaimana hubungan benda dengan benda itu dikaji oleh kaum muslimin ya. Ada ulama seperti Al-Imam Al-Khawarizmi, ada Imam Ibnu Al-Haythami, Ibnu Sina. Itu berikutnya. Tapi mereka itu sebelum itu adalah ya sebelum memiliki gelar al-alamah, mereka belajar agama dulu. Jadi sebenarnya ulama-ulama tadi yang kita disebutkan itu sebenarnya mereka itu faham dan ahli faqihuddin. Paham agama. Tapi dia punya spesifikasi berikutnya itu. Makanya Al-Imam Al-Khawarizmi misalnya, beliau itu kan lulusan Darul Hikmah di Baghdad ya.
sebuah pusat ilmu yang didirikan oleh Al-Ma'mun. Ya, jadi paham agama. Imam misalnya siapa yang ahli kimia itu? Ibnu Hayyan misalnya, itu beliau seorang sufi, seorang ahli ibadah. Bayangkan tasawuf bisa menjadi pakar dalam bidang itu. Ada misalnya tadi disebut seperti Al-Haythami, ya, ulama yang ya ini tentang optik, kemudian ahli matematik, ya, kemudian juga ahli fisika. Ya. Beliau berkhidmat dengan ilmunya itu untuk agama. Ya, pada zamannya beliau lah yang bisa kemudian menentukan arah kiblat ini dari tempat yang jauh kemana. Itu kan untuk berkhidmat dengan agama, meskipun yang dibahas adalah tentang perbintangan, tetapi ia jadikan itu untuk berkhidmat dengan agama. Ya. Nah, disitulah pentingnya ilmu. Ilmu adalah cahaya. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, awaman kana, ya, maitan, ya, fa ahyainahu, ya. Wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi, ya, kama mathaluhu fi dzulumat wa laysa bi kharij minha, ya. Ya, apakah negeri yang kemudian mati, ya, kemudian kami berikan cahaya, ya, kemudian dia bisa berjalan di atas cahaya itu, sama seperti ya mereka yang berada dalam kegelapan sehingga dia tidak bisa keluar dengan itu, tentu akan berbeda. Nih Ustadz, saya kalau ngecek ini ada terkait di bagian kedua itu dari kitab itu tentang faedah. Faedah. Nah, ini apakah ada faedah atau pelajaran khusus dari Al-Quran tentang ulama yang menjadi manusia terbaik? Nah, itu gimana Ustaz? Pasti ada perbedaan yang sangat jauh antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dalam ayat itu kan Allah menyebutkan ya, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Nah, itu pertanyaan, bukan pertanyaan sungguhan. Itu pertanyaan retoris, ya, pertanyaan yang tidak harus dijawab. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ya jelas. Jelas beda. Seorang dengan ilmunya itu, ya, dia bisa mengerti mana baik mana buruk, bagaimana dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah faedah daripada ilmu. Dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah kehendaki. Jadi itu dulu tuh, ya. Makanya Rasulullah SAW meminta, ya, doa yang kita senantiasa panjatkan. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini pusat perhatian kami, ya. Dan janganlah jadikan dunia ini juga sebagai capaian tertinggi daripada ilmu kami. Ya, jadi capaian tertinggi daripada ilmu kita itulah bagaimana kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Meskipun berikutnya setelah itu ya Allah lah yang mengajarkan, ya, segala sesuatu yang manusia tidak ketahui. Berarti ini kan orang-orang yang punya ilmu itu ya dia tetap harus hati-hati. Betul. Ya kan, jangan punya ilmu itu hanya sebatas terobsesi pada dunia saja. Betul. Ya dia itu harus ya mengkaitkannya selalu dengan akhirat, kan ya. Nah, berarti ini perlu hati-hati juga nih para ulama berarti Ustaz. Ya, yang mereka jangan sampai menjual ayat-ayat, ya, seperti itu Ustaz ya. Nah, ini kalau dalam Islam ya atau di kitab ini itu ada nggak penjelasan terkait dengan karakteristik ulama itu dalam Islam seperti apa Ustaz? Ya, salah satu sebenarnya yang dibahas dalam kitab ini nanti adab seorang alim dengan dirinya itu akan kita bahas. Tetapi kalau pertanyaannya bagaimana sesungguhnya karakteristik, ya, seorang ahli ilmu, tadi kita sudah bahas. Jadi bukan berarti kita tidak belajar ilmu dunia, ya. Nah, kalau persoalan hukum itu kan memang sudah jelas ilmu itu nanti ada yang wajib ain harus diketahui. Dalam ilmu agama pun tidak harus semua orang paham. Misalnya ada yang fardu kifayah, ya, untuk menjadi seorang mujtahid, mengerti bahasa Arab, kemudian memahami misalnya usul fikih, ulumul Quran, ulumul hadis, sampai pada tingkat dia bisa berijtihad menggali hukum, itu memang tidak diwajibkan kepada seluruh kaum muslimin karena ini sifatnya fardu kifayah. Tetapi ilmu yang berkaitan dengan keseharian dia, bagaimana dia mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk setiap muamalah yang dia lakukan, ya, maka kita harus mengetahui ilmunya. Karena ilmu itu tiada lain adalah ajil amal. Ya, ilmu itu tiada lain adalah untuk bisa mengamalkan sehingga kita bisa mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kalau pertanyaannya apa sebenarnya karakteristik para ulama? Jadi ulama itu yang pertama ya dia harus memiliki ilmu. Bagaimana kemudian dia disebut ulama tapi dia tidak memiliki ilmu. Nah, ilmu dalam hal ini itu adalah tadi yang pertama lah berkaitan dengan akidah dan yang terpancar daripada akidah. Nah, ilmu yang terpancar daripada ibarat ini rumah itu kan ada pondasi. Ya, kemudian di atas pondasi ini dibangunlah bangunan ini. Nah, Islam juga sama. Islam itu ada akidah dan ada sistem yang dibangun di atas di atas akidah tadi. Yang sering oleh para ulama disebut dengan tsaqafah Islam. Ya, tsaqafah Islam itu adalah setiap ilmu yang dibangun daripada akidah Islam. Itu nanti memang para ulama membagi menjadi dua tuh. Ini para ulama harus mengerti tentu ini ya. Ilmu itu ada yang disebut dengan ilmu maqasid ya. Ada ilmu wasail. Maqasid itu ilmu yang menjadi tujuan, seperti misalnya tauhid, kemudian fikih, kemudian tadi tasawuf, bagaimana kita membina akhlak kita, itu tujuan. Tetapi agar kita bisa paham tauhid, kita bisa paham fikih, kita bisa paham misalnya ilmu berkaitan dengan akhlak, itu kan ada ilmu wasilah, alat. Ya, bahasa Arab gitu kan, usul fikih, kemudian ulumul Quran, ya ulumul hadis. Sebagian ulama ada yang menggunakan misalnya mantik begitu ya, sebagai bagian daripada ilmu alat. Ini wasail. Nah, berarti seorang ulama itu adalah dikenal karena ilmunya. Dia harus mengetahui baik ilmu maqasid maupun ilmu wasail. Tapi ilmu bukan hanya sebatas ilmu. Ilmu itu ada untuk diamalkan. Ya, seperti yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali kemarin kita berdiskusi bahwa al-ilmu bila amal junun gitu, atau al-amal bila ilmin layakun. Ilmu tanpa amal itu seperti orang gila, mencari ilmu tapi tidak mau mengamalkan. Sementara orang yang beramal tanpa ilmu itu layakun, nggak ada amalnya. Nah, berarti karakter seorang ulama itu dia berilmu kemudian dia mengamalkan. Nah, berikutnya lagi, seorang ulama itu adalah warasatul anbiya. Dia itu bukan hanya berilmu, mengamalkan ilmu, tapi mengemban ilmu, ya, menyebarkan ilmu. Kan. Salah satu juga yang dinyatakan di situ bahwa khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Ya. Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, mengemban ilmu. Apalagi berikutnya, sebagai warasatul anbiya, ya, kita ini pengayom, para ulama itu pengayom umat Rasulullah SAW. Dia harus peka dengan kondisi umat. Itu seorang ulama. Ya, Rasulullah SAW menyatakan ya, man asbah wa lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa saja yang bangun di pagi hari tidak memperhatikan urusan kaum muslimin bukan bagian dari mereka. Ya, siapa yang mengerti hadis ini kan para ulama. Jadi seorang ulama adalah seorang yang berilmu, seorang yang beramal, seorang yang senantiasa mengemban ilmu, ya, dan dia juga termasuk orang yang peka dengan urusan kaum muslimin. Apalagi kaum muslimin sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja seperti sekarang. Siapa yang mengingatkan tentang pentingnya kita membela kesucian kaum muslim Palestina? Ya ulama. Jadi kalau ulama diam, ya, ulama itu dikenal karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saat ini mungkin banyak juga ya yang ulama itu terkadang ya hanya fokus di satu aspek saja, ya nggak mau kritis kayak gitu. Ada yang seperti itu juga ya. Nah, mungkin Ustadz kita butuh juga nih ada nggak nih teladan dari para ulama, mungkin dari sahabat, dari tabiin yang bisa menjadi inspirasi nih untuk kita. Ya, dulu tentu sahabat Rasulullah SAW itu ya tentu tidak semua mereka itu dalam arti seorang ulama yang mampu untuk berijtihad. Dari sekian ratus sahabat, 100.000 ya, atau mungkin sekitar 100.000-an sahabat Rasulullah SAW itu di antara mereka ada yang alim, ya, faqih, ya, di antara mereka juga ada pejuang, ya, ya tidak mungkin juga untuk menjadikan semua umat Rasulullah SAW itu mujtahid. Itu bukan bukan merupakan fardu ain. Makanya di kalangan sahabat juga tidak semuanya mujtahid, ya. Tetapi mereka adalah para penjaga Islam, ya, para penjaga Islam. Ulama mereka itu para penjaga Islam. Jadi kalau kita berbicara ulama, maka mereka itu pada saat yang sama para penjaga Islam. Nah, misalnya para sahabat itu kan masya Allah ya, bagaimana kontrol mereka terhadap kekuasaan. Bahkan pada zaman tabi'in, ya, kita kenal misalnya dalam sejarah itu ada harokatul qurra. Qurra itu siapa? Qurra itu kan mereka yang mengajarkan Al-Quran. Jadi qurra itu yang mengajarkan cara baca Al-Quran dari Rasulullah SAW, kemudian kepada para sahabat kepada para
tabi'in yang ada jalur-jalurnya itu ya. Ini qiraat mutawatir, ini tidak mutawatir kan dibahas oleh mereka. Tetapi ternyata mereka para penghafal Al-Qur'an itu mereka juga adalah peduli dengan kondisi umat. Ya, salah satunya ada misalnya gerakan yang dilakukan ya, agak-agak bahasanya kalau gerakan ya harokah kan gerakan ya. Harokatul Qura itu dalam sejarah itu generasi tabi'in. Bagaimana mereka kritis terhadap kebijakan yang dilakukan oleh kekhilafan Bani Umayyah pada saat itu. Ya, khususnya pada saat dipimpin oleh salah satu jenderalnya kan Hajjaj bin Yusuf tadi. Ya, itu ada harokatul Qura ya, di antaranya Sa'id bin Jubair. Itu di kalangan para tabi'in. Jadi mereka memahami betul ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Bahwa ayat ini memerintahkan kepada kaum muslimin harus ada ya, sekelompok umat yang mereka menyeru kepada kebaikan, melakukan al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, yang senantiasa melakukan jihad. Dan jihad di antaranya jihad yang paling tinggi derajatnya itulah kalimat haqqin inda sultanin jair ya. Sampai kemudian ditulislah kemudian kitab-kitab bisa menjelaskan antara hubungan antara ulama dan penguasa ya. Itu untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahwa para ulama itu adalah para haris amin hadhil ummah ya. Jadi mereka adalah penjaga umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama itu dikenal dengan itu, dikenal dengan ilmunya, dikenal dengan amalnya, dikenal dengan tanggung jawabnya, dan juga dikenal dengan kepakaannya. Itulah ulama. Ya Ustaz. Kalau tadi Ustaz kan menyinggung di awal itu ada ayat terkait dengan ayat tentang menuntut ilmu ya, yang ditinggikan beberapa derajat. Ya. Kalau di keterangan hadis-hadis itu yang menyemangati kita untuk haus akan ilmu itu ada nggak Ustaz? Banyak sekali ya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya yang dituturkan di dalam kitab itu. Ya. Kita ambil satu hadis saja. Ya. Kalaupun tidak ada hadis yang lain ya yang berkaitan dengan keutamaan ilmu kecuali hadis ini saya sudah cukup, tidak perlu hadis yang lain. Rasul menyatakan apa? Man salaka tariqan yabtaghi fihi atau yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqahu ilal jannah. Ya, jadi siapa saja salaka tariqan, dia mulai menyusuri jalan. Yaltamisu fihi ilman, untuk mencari ilmu, sahhalallahu, maka Allah akan memudahkan bagi dia tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Jadi jalan untuk menuntut ilmu itu adalah yang dengannya Allah akan memudahkan kita sampai kepada surganya. Lihat, kalau kita tadabburi ayat ini atau hadis ini, Allah tidak menyatakan man ta'allama, siapa yang belajar. Atau Allah tidak menyatakan salaka tariqan. Allah tidak menyatakan man kana aliman, siapa saja yang berilmu. Tidak. Ilmu itu tahsilul ilm, itu taufik dari Allah. Ya, bahkan dulu para ulama belajar ilmu itu ya memang kalau Allah belum berikan begitu ya. Ya, seperti Imam Asy-Syafi'i terhadap muridnya itu sampai kalau aku bisa nyuapin gitu. Ya, jadi tidak jadi standar, sudah misalnya 4 tahun di pondok, 5 tahun di pondok sudah dapat ilmu, mungkin futuhnya belum gitu. Itu perlu perjuangan untuk tahsil itu taufik daripada Allah. Di situ ada usaha tapi di situ ada taufik. Makanya Rasul tidak menyatakan man kana aliman, tapi Rasul menyatakan man salaka tariqan. Jadi kalau kita sudah masuk jalan untuk menuntut ilmu, disitulah Allah akan memberikan kemudahan jalan ke surga. Ya. Jadi sekedar kita bisa masuk ya kasarnya ya, kalau kita diberikan oleh para tauji, oleh guru-guru kita itu sebenarnya bolehlah dikatakan begitu ya kasarnya itu ya, meskipun tentu harus dipahami secara profesional. Allah tidak menuntut kita jadi ulama. Yang penting kita istiqomah di jalan menuntut ilmu, itu yang Allah akan mudahkan kita masuk surga ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqahu ilal jannah. Siapa saja yang sudah masuk di jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dia masuk surga. Jadi sebenarnya kita itu bercapek-capek menuntut ilmu itu motivasi terbesarnya ingin masuk surga gitu ya. Masuk surga. Dan Allah bukan hanya kalimatnya gini ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman dakhalal jannah. Kalimatnya tidak begitu ya. Jadi begitu. Siapa saya yang masuk pada jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan masukkan dia ke surga. Nggak cukup itu. Sahala Allah akan mudahkan. Kenapa? Kalimat sahala itu ya itu kan bisa ditarik sifatnya. Sahala itu memudahkan. Lawan dari mudah apa? Sulit. Berarti ada juga orang itu yang perlu perjuangan banget gitu untuk bisa masuk surga itu.
Ya, ibarat ada jalan itu, kita mau ke Bandung kan, lewat mana nih? Ya mungkin lewat Puter. Jakarta, Pulau Cipularang, yang sini lewat Puncak, ya kan kalau sini macet, kita pasti cari jalan yang mudah. Dan jalan yang paling mudah untuk mencapai surganya Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara masuk ke rombongannya orang yang menuntut ilmu. Oke. Allah akan mudahkan. Lawan dari mudah ada berarti yang sulit begitu. Jadi untuk menggapai surga itu biar dimudahkan, kita harus semangat menuntut ilmu. Gitu. Menuntut ilmu, lewat ilmu. Karena maka dari situlah kemudian dengan ilmu itu kan lahir tanggung jawab. Berarti kalau orang bermalas-malasan nggak mau menuntut ilmu, jangan-jangan nanti sulit untuk dapat surga. Gitu. Iya, dan atau mungkin juga tentang gambaran dia tentang ada surga dan neraka itu belum sepenuhnya utuh. Kan itu berkaitan keimanan kita. Ketika disebut ya, kan kalau ustaz gitu ya mengajarkan pada anak-anak, ya kan tidak bisa memberi hadiah. Ya bolehlah dia memberikan misalnya hadiah, kasih hadiah apa gitu yang bisa langsung. Tetapi kan bukan itu. Ya, motivasinya adalah surga. Berarti ketika dalam banyak ayat ini Allah akan memudahkan nanti dia pada saat hisab, Allah akan mudahkan pada saat dia menyeberang, Allah akan mudahkan dia masuk surga. Itu kan sebenarnya janji perkara gaib. Ya berarti memang harus dikuatkan terlebih dahulu keimanan terhadap perkara yang gaib tadi itu. Dan semua mukmin kira-kira yakin gitu ya tentang akannya surga dan neraka itu. Kalau ini jadi cita-cita, masuklah. Ya, itu melalui pintu yang akan memudahkan masuk ke sini, yaitu apa? Pintu ilmu. Ada kisah inspiratif nggak ya Ustadz untuk kita nih supaya bisa mencontoh beliau nih, mungkin dari ulama gitu yang dia itu bersusah payah dia menuntut ilmu. Saya pernah ikut dulu yang apa tuh? Yang sering di pesantren itu sering dikisahkan yang apa tuh yang yang anak batu itu ya. Ibnu Hajar. Ibnu Hajar. Itu benar gak sih ada kisahnya Ustaz? Memang beliau perjuangan sekali tapi Allah berikan futuh. Ya. Ya Allah alam ya tentang kisah kisah ini. Tetapi Ibnu Hajar itu beliaunya termasuk anaknya itu kan yang sulit dalam belajar itu. Tetapi terus berjuang dan akhirnya bisa ya. Sampai Ibnu Hajar itu kan menghabiskan waktunya untuk ilmu. Dan beliau tidak tinggal di satu negeri tapi berpindah pada negeri-negeri yang lain, termasuk banyak membuat berkeluarga dengan keluarga yang berbeda begitu maksudnya. Di sini tempat ini beliau menikah, kemudian tempat lagi menikah lagi dengan istri yang lain, banyak anaknya juga. Ya, sampai beliau itu untuk satu anak beliau berikan hadiah, kan ada namanya kitab yang ditulis oleh beliau Bulughul Maram ya. Bulugh itu sampai maram itu yang diinginkan. Nah, itu ketika beliau bernazar terhadap ya Quran begitu ya, ingin punya anak laki-laki ya. Kalau anak punya laki-laki kemudian diberikan hadiah kitab itu Bulughul Maram ya, supaya anaknya bisa menghafal ya kitab itu. Ternyata nggak hafal-hafal. Jadi bukan berarti juga kalau jadi anak ustaz ya, ya dimudahkan, belum tentu. Itu tadi taufik itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dengan motivasi ya, nilai daripada ilmu yang luar biasa itu, para ulama bisa bergadang semalaman. Para ulama bisa menghabiskan waktunya untuk berilmu, untuk menuntut ilmu ya. Memang ada dua mazhab tadi itu ya. Bahkan ada mazhab kalau Ibnu Hajar ini kan banyak sekali menikah beliau. Ada ulama-ulama yang lain yang bahkan tidak menikah. Untuk apa? Untuk ilmu. Ya. Seperti kayak Imam Al-Ghazali katanya. Imam Ibnu Taimiyah misalnya salah satunya. Itu adalah ada para ulama menulis al-ulama ul-uzzab ya, para ulama yang tidak menikah. Demi apa? Demi ilmu. Ya. Ilmu itu kan nanti diraih dengan cara apa? Dengan cara rihlah ya, pakai seperti Imam Az-Zamakhsyari belum melakukan perjalanan sampai kemudian kakinya tanda petik ya. Bukan sekedar kapalan lecet tapi sampai pincang. Untuk apa? Untuk melakukan perjalanan menuntut ilmu. Ada ulama yang ilmu itu diraih misalnya dengan cara setelah kemudian dikumpulkan itu ditulis seperti Imam Ibnu Hajar ya. Beliau ketika sudah selesai tahsil dalam arti mencari ilmu, mengumpulkan ilmu dari berbagai guru. Beliau masuk dalam ruangan untuk menuliskan ilmu. Sampai kitab beliau itu ya kurang lebih ada 600 judul buku. Satu judulnya mujalladat, berjilid-jilid. Bagaimana beliau bisa melakukan itu? Karena tadi motivasi derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika seorang berkhidmat untuk ilmu. Salah satunya dengan menulis.
Beliau kan di Mesir ya. Beliau di Mesir ya. Kadang-kadang kalau menulis itu lihat jendela. Kemudian di sana ada sungai Nil itu kadang-kadang terganggu. Akhirnya apa? Jendela itu tutup tembok. Jadi di dalam ruangannya itu gue udah nggak bisa lagi lihat keluar. Supaya apa? Supaya fokus. Dari situlah lahir ratusan buku beliau. Itu mah kalau kita mau keganggu sama handphone. Kalau sama handphone, kadang-kadang kalau kita mau nulis kan cari inspirasi. Cari inspirasi, lihat yang hijau-hijau gitu kan ya. Itu cari alasan itu. Ulama dulu itu dipenjara oleh penguasa, dipenjara lahir kitab. Bikin kitab. Gitu. Jadi kalau kita mau nulis itu harus cari inspirasi itu. Jangan juga masuk penjara Ustaz. Baik Ustaz, artinya kita belum apa-apa ya. Berarti harus lebih struggle lagi nih dalam menuntut ilmu, Masya Allah. Baik Ustaz, ini luar biasa nih, banyak sekali inspirasi nih. Ini Ustaz harus sering-sering kesini Ustaz. Insya Allah. Ya, nanti kita bahas lagi di pembahasan di bab-bab selanjutnya. Ilmu itu yang luar biasa ya. Nabi itu kan manusia yang sempurna. Apalagi Rasulullah SAW. Pemilik kesempurnaan. Ya, kecuali ya kesempurnaan yang mutlak itu milik Allah. Tetapi dari seluruh hambanya itulah para nabi dan Rasul Sayyidul Anbiya. Tetapi Rasulullah SAW masih diminta oleh Allah untuk diberi tambahan. Rasul tidak pernah meminta untuk diberi tambahan kecuali tambahan ilmu kan. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah beri aku tambah ilmu. Kurang apa Rasulullah SAW? Sayyidul Anbiya tapi Rasul masih minta ilmu. Maka tentu kita lebih butuh lagi untuk senantiasa berdoa dengan Rabbi zidni ilman itu. Baik Ustaz, terima kasih. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Insyaallah. Alhamdulillah.